Hmm. Baik, ada yang tanyakan dulu mengenai molaritas ini? Silakan. Sebelum kita lanjut ke molalitas dan seterusnya, langsung raise hand ya kalau mau tanya atau bisa diketik di kolom chat. Ada yang tanyakan? Masih belum semua bergabung ini sepertinya. Tadi 25 ya. 25, 26, sekarang masih 18. Jadi molaritas ini nanti salah satu yang paling banyak digunakan di dalam, oke belum paham, oke Mas Kennedy ya, Mas ini mestinya ya Kennedy ini. 58,5 itu dari mana tadi ya Pak? Oke, dari Askia Kanza. 58,5 itu adalah MR ya, massa molekul relatif dari NaCl. Jadi Na ini kan terdiri dari dua atom, yaitu atom NaCl dari dua atom Na dan Cl. Na itu AR-nya adalah 23, sedangkan Cl itu AR-nya adalah 35,5. Karena itu MR-nya NaCl adalah 23 ditambah 35,5. Ketemunya 58,5 ya, itu MR-nya. Dan rumusnya mol itu adalah N massa per MR. Karena itu kalau menghitung massanya berarti jumlah molnya dikalikan MR-nya. Baik, untuk Mas Kennedy mungkin open mic bisa ya disampaikan tidak pahamnya di mananya. Silakan. Bagaimana Mas Kennedy? Karena baru gabung nih Pak, jadi belum ngikutin semuanya. Oh begitu, baik ya ya ya. Ya Pak, makasih. Nanti insya Allah rekamannya saya upload ya, jadi bisa dilihat nanti linknya nanti saya share ke Mbak adminnya nanti ya. Jadi bisa dilihat dari pertama lagi. Oke, kita lanjut ke yang namanya adalah molalitas. Jadi tadi molaritas ya. Jangan lupa bedanya R dengan L ya. Jadi bedanya di sini hanya satu huruf. Yang satu molaritas, yang satu adalah molalitas. Oke. Kalau tadi itu adalah jumlah mol zat terlarut dibandingkan dengan volume larutan ya. Jangan lupa volume larutan. Kalau yang ini jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kilogram pelarut. Jadi jangan lupa larutan itu terdiri dari dua, zat terlarut dan pelarut. Misalkan larutan NaCl, maka dia zat terlarutnya adalah NaCl dan pelarutnya adalah air atau H2O. Ya, sehingga bedanya tadi molalitas dengan molaritas, yang pertama bedanya adalah ini. Kalau tadi molaritas adalah tiap 1 liter larutan, ya. Kemudian bedanya lagi adalah ini. Jadi kalau molalitas itu dengan pelarut, bukan dengan larutan, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai tertukar antara larutan
zat terlarut dan pelarut. Larutan itu terdiri dari dua, yaitu zat terlarut dan pelarut. Ya, jadi kalau kita ngomong larutan, volume larutan, berarti volume totalnya. Tetapi kalau kita ngomong volume pelarut, berarti adalah volume dari pelarutnya. Pelarutnya apa? Pelarutnya misalkan air, gitu. Apakah ada pelarut selain air? Ada, tapi untuk kelas kalian mungkin masih belum diberikan ya. Jadi nanti kalau kalian belajar kimia lebih lanjut, pelarut itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu pelarut polar dan pelarut non polar ya. Itu bedanya nanti di situ. Kalau air ini air termasuk pelarut yang polar. Kalau pelarut non polar itu ada misalkan heksana gitu ya. Itu nanti ya, hanya sekilas saja. Jadi intinya bahwa bedanya di sini adalah zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Sama-sama jumlah mol zat terlarut dengan molaritas sama jumlah mol zat terlarut, tetapi bedanya di sini. Jadi 1 kilogram pelarut ya. Jadi bagaimana yang rumusnya? Maka rumusnya adalah ini. M atau molalitas akan sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Jadi kalau massa pelarutnya tidak dalam kilogram, maka harus dirubah dulu menjadi kilogram. Atau kalau misalkan pelarutnya dalam satuan gram, maka bisa kita langsung kalikan 1000 seperti ini ya. Oke, contoh soalnya misalkan NaCl, kita pakai NaCl aja ya yang lebih mudah ya. Sebanyak 58,5 gram dilarutkan dalam H2O atau air sebanyak 1000 gram. Ditanya berapa molaritasnya, maka molaritasnya ini akan sama dengan N, yaitu molnya HCl, molnya zat terlarut, per P. P ini adalah massanya dari pelarut. Nah, maka kita harus cari ini dulu. N-nya berarti dia adalah dari gram per mr atau massa per mr. Massanya adalah 58,5. Ini. Kenapa kok pakai 58,5 masanya? Biar mudah ngitungnya ya. Kalau misalkan di soal nanti bisa jadi diketahui 100 gram atau 200 gram dan yang lainnya. Jadi biar nggak usah pakai kalkulator, nggak usah coret-coret, biar mudah. Per MR, MR-nya berapa? NaCl, NR-nya adalah 58,5. Sehingga molnya adalah 1 mol. Karena itu P-nya, P-nya ini sudah ketahui ya, 1000 gram ini sama dengan 1 kilogram ya. Berarti molaritasnya dari larutan ini adalah 1 mol per 1 atau sama dengan 1 molal. Bisa juga ditulis 1 mol per kilogram pelarut. Bisa ditulis seperti ini, bisa ditulis 1 molal seperti ini, bisa ditulis 1 mol per kilogram pelarut. Ini cara menghitung molalitas. Sama sebenarnya, jadi ini eh, tujuannya nanti juga sama ketika kalian diminta untuk membuat larutan dengan molalitas tertentu. Ya caranya seperti ini, misalkan kalian disuruh membuat larutan dengan kadar 1 molal atau 1 molalitas, berarti kalian harus nimbang NaCl sebanyak ini dan H2O atau air sebanyak ini. Ya. Bagaimana kalau H2O-nya dalam bentuk volume, tapi yang ditanyakan molalitas, ya kan H2O-nya diketahui adalah 1 liter.
Maka kita pakai rumusnya densitas ya. Densitas atau dikenal dengan rho. Rho ini adalah massa per volume. Sehingga massa akan sama dengan densitas dikali volume. Densitasnya air itu biasanya kalau di level SMA kelas 1 itu dimudahkan biasanya diketahui densitasnya adalah 1 kg per liter ya. Sehingga 1 liter air ini nanti masanya sama dengan 1 kg. Tapi untuk larutan lain bisa jadi beda. Misalkan H2SO4. H2SO4 itu ketika dia keadaan 98% itu densitasnya sekitar 0,98 kilogram per liter. Jadi tergantung dari jadi bisa dicari masanya dari densitas. Jika misalnya diketahui pelarutnya dalam satuan volume ya, bukan dalam satuan massa ya. Oke, ada yang tanyakan mengenai molalitas ini? Silakan. Silakan ditulis di chat atau silakan di open mic jika mau bertanya. Molalitas ini jujur kurang populer nanti memang agak jarang digunakan dalam kehidupan apa dalam praktikum nanti jarang digunakan molalitas. Tetapi bisa jadi ditanyakan memang gitu ya. Yang sering itu memang dalam satuan molaritas. Jadi yang lebih sering itu molaritas yang lebih sering digunakan. Ya karena ini salah satu kesulitannya adalah dia harus menghitung gramnya. Padahal kalau pelarut cair itu biasanya yang diketahui adalah volumenya. Dan menimbang cairan itu kan relatif lebih sulit daripada menimbang padatan ya. Oh, ini contoh soalnya ya. Ini contoh soal lagi ada berapa kemolaran larutan yang dilarutkan dengan mencampurkan 3 gram urea dengan 200 gram air. Ureanya 3 gram, maka kita perlu tahu dari MR-nya. MR-nya urea itu adalah 60 gram, 60 ini MR-nya. Sehingga diketahui jumlah molnya adalah 0,05 mol. Kemudian setelah tahu 0,05 mol, kita cari massa pelarutnya dalam kilogram, temu 0,2 kilogram, sehingga molalitasnya adalah 0,05 per 0,2 atau 0,25 mol per kilogram. Kilogram pangkat satu ini sama dengan per ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang nulis seperti ini, kilogram pangkat satu ini sama dengan 0,25 mol per kilogram. Contoh soal yang kedua, glukosa mengandung 12. Oh, ini kalau ini oh dia dari persen massa ke dari persen massa ke molalitas ini ya. Terlalu lompat ini contoh soal yang ini. Nanti ke persen massa dulu. Oke, ada yang tanyakan mengenai molalitas? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ke yang namanya adalah fraksi mol. Fraksi mol ini nanti akan berperan penting dalam menghitung stokiometri ya. Jadi untuk menghitung perhitungan stokiometri nanti perhitungan reaksi kimia
ini akan banyak menggunakan fraksi mol. Sederhana fraksi mol ini adalah menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi atau mol total ya. Jika jumlah mol zat terlarut kita beri lambang NT, kemudian mol pelarutnya adalah NP, maka fraksi mol zat terlarut atau disebut XT ini akan sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi dengan jumlah mol total. NT plus NP, mol zat terlarut tambah mol pelarut, ini akan sama dengan mol total ya. Begitu juga jika fraksi mol pelarut XP, maka XP akan sama dengan NT per NP per NT ya. Atau total ya ini ya. Total, total molnya. Nah, yang perlu diketahui adalah fraksi mol dari dua zat itu, fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi mol zat pelarut itu harus sama dengan satu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau misalkan fraksi mol zat terlarut plus fraksi mol pelarutnya kurang dari satu atau lebih dari satu, berarti ada yang salah ngitungnya, salah satunya, atau dua-duanya salah. Jadi ini bisa digunakan untuk cross-check juga jawaban kalian nanti. Kalau misalkan menemui soal mengenai fraksi mol. Ini lompat ya. Agak bagus. Hitung fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. Diketahui MR-nya, massa molekul relatif urea adalah 60, massa molekul relatifnya air adalah 18. Pertama kita harus cari massanya dulu. Karena di sini tidak disebutkan massa larutan ureanya berapa, maka kita bisa memisalkan. Misal larutan ureanya adalah 100 gram. Sehingga dalam 100 gram larutan urea 20% itu berarti terdiri dari 20 gram urea dan 80 gram air. Ini nanti persennya ini menunjukkan persen massa ya. Jadi harusnya belajar persen massa dulu. Enggak, Pak? Oke, sehingga diketahui massa ureanya adalah 20 gram, massa airnya adalah 80 gram. Setelah kita ketahui, kita cari molnya masing-masing. Molnya urea dan molnya molnya urea dan molnya air. Molnya urea berarti masanya urea dibagi dengan MR-nya. Ya, atau 20 per 60. Ketemu 0,33 mol. Kemudian massa molnya air atau molnya air itu berarti 80 masanya air dibagi dengan MR-nya. Sehingga ketemu, ini kok gram keliru nih. Mol ya. Maka fraksi mol urea di dalam larutan tersebut adalah molnya urea, ini 0,33 mol, dibagi dengan mol total, yaitu mol urea plus molnya air. Ketemunya sekian, 0,069. Maka fraksi mol air, karena tadi fraksi mol totalnya adalah 1, berarti fraksi molnya air adalah 1 dikurangi fraksi molnya urea.
atau 1 dikurangi 0,069. Ini fraksi mol. Fraksi mol juga tidak terlalu sering digunakan ya. Nanti hanya digunakan ketika menghitung reaksi biasanya. Kalau dalam praktikum atau kegiatan lab itu jarang digunakan. Ada yang tanyakan mengenai fraksi mol ini? Saya izin minum dulu. Oke, kita lanjut lagi. Yang berikutnya adalah bagian per juta BPJ atau disebut juga part per million atau ppm. ppm ini sering digunakan dalam standar mengenai limbah terutama ya, baik itu limbah seperti pencemaran udara ataupun pencemaran air itu biasanya menggunakan satuan ppm. Misalkan kayak kadar logam berat di dalam air itu tidak boleh sekian ppm, misalkan seperti itu. Nah, ini maksudnya ppm itu di part per million atau bagian per juta. Kalau di media massa atau di media sosial biasanya yang sering digunakan atau di laporan-laporan ilmiah adalah istilah ini ya, ppm ya. Jadi jangan bingung kalau ketemu istilah ppm, nah apa ppm-nya? ppm adalah bahasa Indonesianya bagian per juta. Nah, pengertiannya apa? Bagian per juta dalam menyatakan bagian zat terhadap 1 juta bagian campuran. Nah, jadi kalau biasanya dalam persen, maka ini dijadikan kalau persen itu kan nanti dikali 100% atau dikali 100. Maka kalau ppm ini nanti dikalikan dengan 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini berapa? 10 pangkat 6 ini 1 juta ya. Ini contoh soalnya ya. Kadar air raksa dalam air tidak boleh melebihi 5 bpj atau 5 ppm. Jadi biasanya memang digunakan dalam standar limbah atau standar untuk tingkat pencemaran itu biasanya menggunakan ppm. Ini artinya bahwa satu dalam 1.000 gram, sorry, memang dalam 1 juta gram air itu tidak boleh ada 5 gram raksa. Ya, nah ini kita hitung dari mana tadi 5 gram kita hitung dulu. Ini tadi rumus rho atau densitas sama dengan M per V. Ini ada peringatan lagi. 5 menit lagi kita ke link ketiga ya. Rho sama dengan massa per volume. Rho-nya ini adalah densitas. Ini. Densitas atau juga dikenal dengan massa jenis ya. Jangan bingung. Jadi ada yang menyebut densitas, ada yang menyebut massa jenis. Sama ya ini ya. Jadi menyatakan perbandingan massa dan volume. Densitasnya diketahui 1 gram per mililiter.
Ketika dia dalam 1 liter air, berarti 1 liter itu adalah 1000 mililiter, maka jumlah airnya itu adalah 1 gram per mililiter dikali 1000 mililiter atau ketemu 1000 gram. Kemudian, maka massa zatnya atau massa raksanya ini akan sama dengan massa zat per massa campuran dikali 10 pangkat 6. Tadi BBC-nya ada 5 ya. Maka 5 BBJ itu akan sama dengan massa air raksa dibagi dengan massa air kali 10 pangkat 6. Sehingga massa air raksanya ini akan sama dengan 5 dikali 10 dikali 1000 per 10 pangkat 6. Ketemu 5 kali 10 pangkat min 3 gram atau 5 miligram. Jadi artinya kalau dalam 1000 gram air tidak boleh ada 5 lebih dari 5 miligram raksa. Kalau lebih bagaimana? Kalau lebih maka kemungkinan bisa mengkontaminasi atau meracuni manusia yang meminum air, manusia atau hewan lain yang meminum air tersebut atau menggunakan air tersebut. Jadi 5 miligram ini adalah batas aman. Jadi dalam 1000 gram air tadi tidak boleh lebih dari 5 miligram raksa ya. Kalau misalkan lebih berarti airnya itu tidak layak untuk dikonsumsi atau tidak layak untuk digunakan. Ini cara menghitungnya seperti ini. Ada contoh lagi? Oke, yang contohnya lagi ya. Jika air sumur mengandung 0,02% ion kalsium, tentukan kadarnya dalam BPJ. Nah, ini dirubah dari persen menjadi BPJ. Perbandingannya ini ya, persen zat per 100 sama dengan BPJ zat per 10 pangkat 6. Persen zatnya tadi berapa? 0,02. Berarti 0,021 sama dengan BPJ zat per 10 pangkat 6. Sehingga ketemu ininya ke sini ya, ketemu 200 BPJ. Artinya apa? Artinya air sumurnya ini mengandung 200 dalam 1 juta gram air sumur, dia mengandung 200 gram ion kalsium. Itu arti maksudnya dari ini. Ini juga sama merubah persen dari persen menjadi BPJ ya. 50 BPJ ditanyakan dalam persennya. Oke, rumusnya tetap pakai yang ini, persen Z per 100 sama dengan BPJ Z per 10 pangkat 6. Persen Z-nya ditanyakan, BPJ-nya diketahui 50, sehingga persen Z-nya adalah sama dengan 50 per 10 pangkat 6 dikalikan dengan 100. Jadi persen Z-nya sama dengan 50 kali 100 dibagi 10 pangkat 6. Sehingga ketemu 0,005%. Kok beda? Ya beda di sini dia pakai 10 pangkat 6 ya. Kalau di sini saya tulis di bawah 10 pangkat 6-nya. Jadi sama ya, 10 pangkat 6 ini maksudnya dibagi 10 pangkat 6. Ada yang tanyakan mengenai BPJ ini? Kita lanjut ke link berikutnya ya. Saya tutup, silakan gabung ke link berikutnya.